Halo semuanya, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Desria Sakinatur Rahmah dengan NIM 2311 011 009. Pernahkah kalian berpikir, dari mana sih asal coklat yang kita makan setiap hari? Coklat berasal dari biji kakao yang diolah melalui berbagai tahapan hingga menjadi makanan yang enak dan manis. Dalam proses pengolahannya, terutama saat fermentasi biji kakao, manusia memanfaatkan bantuan mikroorganisme agar rasa dan aroma coklat menjadi lebih baik. Proses pemanfaatan makhluk hidup dalam menghasilkan suatu produk, inilah yang berkaitan dengan bioteknologi. Nah, sebenarnya apa itu bioteknologi? Oke, kali ini kita akan membahas tentang bioteknologi. Bioteknologi adalah pemanfaatan makhluk hidup atau bagian dari makhluk hidup seperti bakteri, jamur, dan enzim untuk menghasilkan produk yang bermanfaat bagi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, bioteknologi banyak digunakan pada proses pembuatan makanan dan minuman, salah satunya pada pengolahan kakao melalui proses fermentasi. Lanjut, kita akan membahas tentang proses fermentasi kakao. Yang pertama ada panen kakao. Nah, panen dilakukan dengan memilih buah kakao yang sudah matang. Buah kakao yang matang biasanya berwarna kuning atau orange. Buah dipetik dengan hati-hati agar tidak merusak pohon. Setelah dipanen, buah dibelah untuk mengambil biji kakaonya. Lanjut proses yang kedua, yaitu fermentasi kakao. Fermentasi adalah proses utama dalam pengolahan kakao. Pada tahap ini, mikroorganisme seperti ragi dan bakteri membantu mengubah rasa dan aroma biji kakao menjadi lebih enak. Biji kakao biasanya disimpan di dalam kotak atau ditutup daun pisang selama beberapa hari. Oke, lanjut. Setelah fermentasi kakao ada pengeringan kakao. Setelah fermentasi selesai, biji kakao harus dikeringkan agar kadar air berkurang dan biji tidak mudah berjamur. Pengeringan biasanya dilakukan dengan bantuan sinar matahari. Nah, setelah memahami proses fermentasi kakao sebagai salah satu contoh penerapan dari bioteknologi konvensional, sekarang nih kita akan melihat penerapannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu daerah penghasil kakao di Indonesia adalah Jember, yang dikenal dengan pengolahan kakaonya. Untuk mengetahui proses pengolahan kakao di Jember, silahkan simak video berikut dengan baik ya. Anytime bisa dilihat prosesnya ya, karena punya stok. Oh gitu. Ya, jadi harus punya gudang, pabrik itu harus punya gudang selama panen yang menyimpan dalam bentuk kering. Nanti setelah panen, panennya kakao ini kan hanya 2 kali puncak dalam 1 tahun. Oh gitu Ya, ya. jadi kalau pas nggak ada panen ya hanya sedikit. Makanya Iya, harus disimpan. Disimpan nanti diambil setiap hari oleh pihak pabrik untuk diolah menjadi makanan coklat. Nah ini sekarang kuncinya. Setelah itu Pak, setelah dimasuk di pabrik, Nah, gimana? iya, bahan baku biji ya yang mau kita masukkan ke pabrik, kita lakukan sortasi. Ya, setelah disortasi, kalau di tempat kami namanya kita lakukan steaming. Steaming ini pengukusan supaya bakteri-bakteri yang nempel di biji kakao ini nanti turun atau hilang ya. Oh gitu. Ya, kemudian dilakukan roasting. Roasting. Ya, roasting itu untuk mematangkan sekaligus menguapkan kadar airnya dan meningkatkan aromanya. Oh, makanya setelah di roasting ini aroma sudah. Iya, betul, aromanya kuat keluar sekali ya. Terus? Jadi senyawa-senyawa pembentuk coklat itu rasanya keluar. Wah, ini. Terus kemudian Setelah dilakukan roasting, dilanjutkan namanya deselling. Nah, deselling ini adalah proses pengupasan kulit ari. Oke. Ya, nanti kita akan mendapatkan dagingnya namanya nib kakao. Kulit arinya atau selnya ini kita keluarkan biasanya untuk pakan ternak. Dagingnya kita proses lebih lanjut dengan mesin namanya pemasta atau grinding.
Branding. Ya, grinding ini untuk menghaluskan dari nib menjadi pasta. Nah, dari pasta biasanya kita proses lebih lanjut, namanya kita pressing untuk keluarkan lemaknya. Oh, Ya, malah lemaknya. justru dikeluarkan Lemaknya keluarkan dulu, ya. Oh, gitu Pak ya. Nah, setelah nanti lemak Ini ini, mitosnya kalau coklat itu mengandung lemak ini malah salah ya. kalau yang lemak coklat apa ini, coklat candy ya, memang mengandung lemak. Nanti ada. Jadi lemak itu ditambahkan di proses pembuatan candy-nya. Oh gitu. Ya, nanti ditambah. Terus kemudian Nah, hasilnya setelah dipres nanti lemaknya ini nanti sebagai bahan untuk buat candy. Kemudian yang ampasnya atau cake-nya nanti untuk dibuat bubuk. Ada prosesnya. Proses namanya setelah press itu penghalusan, setelah penghalusan pengayaan. Setelah diayak menjadilah bubuk halus yang disebut bubuk kakao. Masih bubuk kakao loh namanya. masih bubuk kakao. Belum ya? coklat. Iya. Nah, kapan diberi nama coklat? Itu saat ditambahkan gula dan susu. Oh. Itu baru namanya coklat. Ya, Itu baru namanya coklat. ya, Terus betul. kemudian Termasuk lemaknya tadi itu bukan lemak coklat tapi lemak kakao. lemak kakao. Ya, kecuali lemak kakao tadi ditambahkan gula dan susu, namanya menjadi Lemak coklat. lemak bukan, white chocolate. White chocolate. Nah, itu. Makanya ada kan produk white chocolate. Makanya nggak cuma tahu makan aja ya telur-telur ya. Ini prosesnya panjang. Iya. Terus kemudian Nah, ada lagi kalau lemaknya ini dicampur ke pasta, itu akan menjadi coklat candy yang lainnya. Seperti nanti tinggal dalam pencampuran tadi, lemak, pasta, gula dan susu, tinggal lihat proporsinya. Kalau proporsinya itu banyak susunya atau milknya, makanya disebut milk chocolate. Nah, mirip seperti ini. Ya? Nah, leres. Ini ada kodenya mil. Nah, ini. Kalau ada kodenya ini berarti ini formulanya banyak susunya. Ya, kemudian ada juga yang dark chocolate. Ini komponen susunya kita kurangi, yang ditambahkan itu persentasenya sedikit, banyak coklatnya. Namanya dark chocolate. Ya, ini ada standarnya sekitar 70%. Itu coklatnya. Coklatnya. Ya. Oh, banyak coklatnya ya. Ya, makanya dalam tanda petik agak sedikit pahit. Sedikit pahit. Tapi pahitnya pahit sehat sebenarnya. Pahit coklat itu pahit sehat. Saya kemarin sempat ngerasain sedikit Pak. Bukan sedikit Pak. Pahit memang. Iya, iya. Terus iya. kemudian yang candy tadi tuh Ya, candy ini. Nah, ini kita sebut namanya permen coklat atau candy. Ya, bentuknya macam-macam. Ada yang bentuk batangan, namanya kita sebut coklat bar. Ada yang bentuknya pralin, ini bentuk pisah-pisah, ini namanya bentuk pralin. setelah di dalam proses apa setelah yang Ini- terakhir kemudian diproses seperti bentuk-bentuk seperti Nah, bentuk-bentuk ini dalam proses namanya molding. molding. Ya, moldingnya tergantung cetakannya. Molding. Ya, jadi. Dicetak berarti. Iya, betul. Nah, di moldingnya. Kemudian setelah itu Pak. Nah, sebenarnya setelah molding tinggal dibungkus. Oh. Ya, bungkus sesuai apa ya, namanya atau komposisinya. Iya. Itu ada yang namanya proses setelah jadi itu apa? Setelah jadi itu ada proses diangin-anginkan itu ada Pak? Oh ya, namanya proses tempering. Oh, tempering. Tempering itu proses Fungsinya pembekuan. Nah, proses pembekuan memang diperlukan. Pertama, saat molding itu dilakukan proses masuk cetakan, kemudian kita tempering, kita bekukan di lemari pendingin, atau kalau kita namanya kita beri kabinet tempering. Tempering. Ya, sampai beku kira-kira 1 jam. Kemudian ya, supaya beku dulu. Kemudian kita lepas dari cetakannya, kita biarkan stabil. Dianjurkan itu 3 hari di ruang ber-AC. 3 hari. Di ruang ber-AC. Tujuannya Pak? Tujuannya supaya coklat tadi punya kestabilan apa itu sifat lemaknya. Karena coklat kita ini coklat konventur, coklat yang menggunakan lemak kakao. Oh iya. Ya, kalau di lapangan ada namanya di pasaran ya, kita pernah baca coklat kompon. Itu menggunakan lemak nabati atau dari sawit. Oh ini. Ya, itu bedanya. Sehingga biasanya yang sawit ini harganya lebih murah. Karena memang material lemak sawit ini lebih murah. Kalau lemak kakao memang Tapi relatif di sini mahal. juga ada ya lemak sawit. Ada, hanya satu formula saja. Iya, iya. Dan itu pun dalam tanda petik pasarnya tidak terlalu laris.
Ya. Karena memang tadi pasar di sini suka yang pakai lemak kakao. Ya, original ya. Ya, ya. Nah, berdasarkan video yang telah kalian simak tadi, dapat diketahui bahwa pengolahan kakao di Jember memanfaatkan proses fermentasi yang termasuk ke dalam salah satu penerapan bioteknologi konvensional. Melalui proses tersebut, biji kakao dapat diolah menjadi produk yang memiliki kualitas rasa dan aroma yang lebih baik. Jadi, kesimpulannya yaitu bioteknologi tidak hanya dipelajari dalam teori saja, tetapi juga banyak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya pada pengolahan kakao. Proses fermentasi membantu menghasilkan produk coklat yang lebih berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat. Setelah menonton video ini, apakah kalian jadi lebih memahami manfaat bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari?